O'Brien jadi tersangka seusai viralkan kasus pencurian di restonya, DPR panggil Bareskrim. Kasus pemilik resto Bibi Kelinci, Nabila O'Brien yang jadi tersangka seusai memviralkan kasus pencurian ke media sosial mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum, RDPU, pada Senin, 9 Maret 2026. Menurut Habibur Rahman, RDPU tersebut untuk mendalami perkara yang dialami oleh Nabilah. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat, 6 Maret 2026. Habibur Rahman menjelaskan, pertemuan ini jadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dikatakan olehnya, Komisi 3 ingin memastikan proses hukum berjalan adil dan tak merugikan warga negara. Sebagaimana diketahui, kasus ini menuai sorotan seusai Nabilah mengungkapkan keluhannya di media sosial. Dalam video tersebut, Nabilah mengaku diam selama 5 bulan belakangan seusai ditetapkan jadi tersangka oleh Bareskrim. Nabilah mengatakan dirinya diminta untuk mengakui bahwa unggahan dan rekaman CCTV yang ia bagikan adalah fitnah. Selain itu, Nabilah juga mengklaim dimintai uang 1 miliar rupiah. Ia pun meminta tolong pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Komisi 3 DPR RI untuk memberikan perhatian pada kasusnya. Beberapa poin. Untuk Bapak Z dan Ibu E, saya ingin bertanya langsung, di mana hati nurani kalian? Kalian datang ke tempat saya, mengambil 14 produk makanan dan minuman kami tanpa membayar sebesar pun. Tidak hanya itu, kalian menghina karyawan-karyawan saya, masuk ke area dapur saya, membentak dan mencaci maki karyawan saya yang sedang bekerja mencari nafkah. Saya tidak pernah melakukan itu kepada mereka. Dan orang lain seenaknya masuk, mengambil modal saya, dan menghina karyawan-karyawan saya. Poin nomor 2, tega sekali, kalian justru melaporkan saya balik. Untuk apa? Kalian sendiri sudah mengakui bahwa kalian mengambil makanan itu. Namun sekarang kalian menuntut saya 1 miliar rupiah sampai 5 bulan lamanya. Saya ini hanya rakyat, pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghidupi banyak orang di belakang saya. Uang 1 miliar itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan makanan yang kalian ambil. Poin selanjutnya, saya takut bicaranya untuk para penyidik perkara saya di Siber Bareskrim Polri. Saya tahu proses ini berjalan dengan sangat cepat dan terasa janggal. Rekaman CCTV itu ada, dan CCTV itu tidak pernah berbohong. Saya mungkin tidak tahu atau tidak paham pasal-pasal hukum, tapi semenjak ini terjadi, saya betul-betul membedah. Dan saya tahu apa itu keadilan dan kebenaran. Saya terpaksa harus membuka ini ke media, karena ternyata menjadi kooperatif selama 5 bulan ini, dan menjadi benar saja tidak cukup untuk Bareskrim Payung Polri di negeri ini. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak dan lebih dalam lagi. Korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya.
Saya benar-benar takut untuk saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya. Saya benar-benar takut untuk saya korban. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin keadilan bisa ditegakkan. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu harus berlindung kemana, Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Kami optimis rapat dengar pendapat umum tersebut akan membawa hasil positif dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus korban pencurian jadi tersangka yang menimpa Nabila O'Brien, pemilik resto Bibi Kelinci, Jakarta akan masuk dalam pembahasan DPR RI. Hal ini setelah Komisi 3 DPR RI mengundang Nabila O'Brien dan penyidik Bareskrim Polri dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin, 9 Maret 2026. Akankah nasib Nabila O'Brien sama dengan kasus-kasus serupa sebelumnya? Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI pernah mengundang Hogi Minaya, suami korban penjamretan di Sleman, yang ditetapkan tersangka karena 2 penjamret kecelakaan dan tewas usai dikejarnya. Setelah dibahas di Komisi 3, Kejaksaan Negeri Sleman akhirnya mengeluarkan surat penghentian penuntutan yang menggugurkan status tersangka Hogi Minaya. Akankah Nabila O'Brien akan bebas seperti Hogi Minaya? Kuasa hukum Nabila, Goldi Natasha Swarovski siap menunjukkan bukti-bukti dalam rapat yang dihadiri anggota Dewan dan aparat penegak hukum tersebut. Kami akan datang, dengan niat yang baik, hati yang bersih di bulan yang suci ini, untuk memberitahukan dan juga memaparkan apapun yang perlu dipaparkan, kata Goldie, Sabtu, 7 Maret 2026. Kami akan mengadu untuk keadilan klien kami. Seharusnya segala kebenaran dan bukti yang kami punya akan kami paparkan, ujar dia. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah mengundang Nabila untuk hadir dalam RDPU pada Senin mendatang. Nabila O'Brien jadi tersangka seusai viralkan kasus pencurian di restonya, DPR panggil Bareskrim. Kasus pemilik resto Bibi Kelinci, Nabila O'Brien yang jadi tersangka seusai memviralkan kasus pencurian ke media sosial mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum, RDPU, pada Senin, 9 Maret 2026. Menurut Habibur Rahman, RDPU tersebut untuk mendalami perkara yang dialami oleh Nabila. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat, 6 Maret 2026. Habibur Rahman menjelaskan, pertemuan ini jadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dikatakan olehnya, Komisi 3 ingin memastikan proses hukum berjalan adil dan tak merugikan warga negara. Sebagaimana diketahui, kasus ini menuai sorotan seusai Nabila mengungkapkan keluhannya di media sosial. Dalam video tersebut,
Nabila mengaku diam selama 5 bulan belakangan seusai ditetapkan jadi tersangka oleh Bareskrim. Nabila mengatakan dirinya diminta untuk mengakui bahwa unggahan dan rekaman CCTV yang ia bagikan adalah fitnah. Selain itu, Nabila juga mengklaim dimintai uang 1 miliar rupiah. Ia pun meminta tolong pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Komisi 3 DPR RI untuk memberikan perhatian pada kasusnya. Beberapa poin. Untuk Bapak Z dan Ibu E, saya ingin bertanya langsung, di mana hati nurani kalian? Kalian datang ke tempat saya, mengambil 14 produk makanan dan minuman kami tanpa membayar sebesar pun. Tidak hanya itu, kalian menghina karyawan-karyawan saya, masuk ke area dapur saya, membentak dan mencaci maki karyawan saya yang sedang bekerja mencari nafkah. Saya tidak pernah melakukan itu kepada mereka. Dan orang lain seenaknya masuk, mengambil modal saya, dan menghina karyawan-karyawan saya. Poin nomor 2, tega sekali kalian justru melaporkan saya balik. Untuk apa? Kalian sendiri sudah mengakui bahwa kalian mengambil makanan itu. Namun sekarang kalian menuntut saya 1 miliar rupiah sampai 5 bulan lamanya. Saya ini hanya rakyat, pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghidupi banyak orang di belakang saya. Uang 1 miliar itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan makanan yang kalian ambil. Poin selanjutnya, saya takut bicaranya untuk para penyidik perkara saya di Siber Bareskrim Polri. Saya tahu proses ini berjalan dengan sangat cepat dan terasa janggal. Rekaman CCTV itu ada, dan CCTV itu tidak pernah berbohong.